Selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Kali ini kita akan membahas materi gerak parabola ya. Jadi gerak parabola ini ada dua jenis nih. Saya bedakan jadi dua jenis yang seperti ini. Gerak parabola jenis pertama itu saya buatnya begini. Nah, yang seperti ini dia bentuknya. Lalu yang jenis kedua itu seperti ini. Dia awalnya punya kecepatan V0 ke kanan ya, atau terhadap sumbu X. Lintasannya jadi begini. Nah, kalau begitu, mari kita bahas mulai dari yang tipe pertama ini. Ini ada benda dilemparkan dengan arah seperti ini. Punya sudut theta. V0-nya demikian sehingga sebenarnya ini sedang punya kecepatan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Dimana untuk menghitung nilai VY dan Vx harusnya ini sudah lancar seandainya kamu sudah ngerti pelajaran vektor yang di video sebelumnya. V0x, V0 cos theta, V0y, V0 sin theta. Untuk menghitung berapa V0-nya, seandainya dikasih tahu V0x dan V0y-nya, berarti tinggal masukkan pakai triple Pythagoras. Berikutnya, gerak ini biasanya supaya mudah kita pisahkan tuh. Untuk sumbu X-nya GLB, untuk sumbu Y-nya gerak vertikal ke atas. Begitu. Untuk GLB berarti rumusnya hanya satu. X sama dengan V kali T. Yang mana Vx-nya itu tetap sebesar V0 cos theta. Jadi dimanapun nanti ini Vx-nya itu akan nilainya sebesar V0 cos theta. Begitu ya, dimanapun. Sementara untuk gerak vertikal ke atasnya pada sumbu Y, berarti itu artinya percepatannya sebesar minus 10. Untuk V0Y-nya, V0 sin theta. Artinya, di setiap titik kecepatannya tidaklah sama. Dengan memindahkan semua rumus gerak vertikal ke atas, kita peroleh rumus-rumus ini ya. Nah, untuk mengingat ini nanti boleh kamu cross check lagi ya, supaya lebih detail atau enggak kamu pausekan videonya, kamu bandingkan dengan gerak vertikal ke atasnya. Jadi dengan mengetahui X adalah tadi rumusnya seperti ini, sementara waktu untuk kembali ke tanah itu adalah seperti ini, maka kita peroleh untuk jarak maksnya bisa kita pakai rumus ini begitu. Untuk Y puncak atau Y max-nya seperti ini. Hal yang perlu saya sampaikan ke kalian adalah ini, yang mana gerak jenis ini kan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Hanya saja kadang orang salahnya di sini. Kecepatan yang mana yang akan dimasukkan menghitung EK-nya, yaitu kecepatan total yang rumusnya tadi seperti ini. Jangan kamu hanya memasukkan Vx atau hanya memasukkan Vy, salah. Jadi pada titik puncak nanti Vy-nya kan 0, tapi Vx-nya kan ada. Sehingga di puncak itu tetap ada energi potensial dan ada energi kinetik begitu. Beda halnya dengan gerak vertikal ke atas murni ya. Di atas itu tidak ada energi kinetik. Kalau ini tetap ada energi kinetiknya karena ada kecepatan sumbu X. Terus ini hal lain yang perlu kakak ingatkan adalah bahwa si gerak jenis ini nanti benda itu berada pada ketinggian yang sama sebanyak 2 kali. Kenapa? Sekali pas naik, sekali pas turun. Begitu. Sekarang ke gerak parabola tipe 2 nih. Nanti geraknya seperti ini. Ini ada V0-nya. Sebenarnya dia dilemparkan lurus ke sana. Tapi karena adanya gravitasi, begitu lepas nanti dari
tepian gedungnya ini, maka dia akan seperti ini, begitu. Maka ini kita bedakan menjadi dua gerak juga. Pada sumbu X gerak lurus beraturan, pada sumbu Y-nya gerak jatuh bebas. Sehingga rumusnya nanti jadi begini. Saya udah detailkan di sini ya. Tapi satu catatan yang perlu kalian ingat adalah Y itu adalah jarak vertikal yang ditempuh benda diukur dari posisi awal. Semisal kalau bisa kelihatan sebentar ya. Nah, misalkan nih dia saat di sini, bendanya di sini. Berarti saat dia turun dari sini nanti begini ke bawah sini, berarti jarak yang kita ukur, kita masukkan ke Y-nya adalah Y-nya itu bukan ke bawah ngukurnya, tapi Y-nya jadi ngukur ke atas sini. Ini Y-nya. Kalau mau menghitung T jatuhnya, ingat, berarti T ini pakai yang ini. Ini nih, 2Y pergi, begitu. Berarti kalau pas sampai di bawah, Y-nya nanti kan menjadi segini ya kan? Sehingga, nah gitu. V untuk jarak maksimumnya ini nanti dari sini sampai ke sini menjadi akar dari 2H pergi, begitu. Demikian juga di sini berlaku hukum kekalahan energi mekanik, dan tentu saja EK-nya menggunakan kecepatan V total. Jadi saat mencapai tanah, nilai VY dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Cepatnya begitu. Kayaknya segitu aja gerak parabola. Simple sebenarnya. Cuman kadang karena ada sinus dan cosnya tadi itu yang bikin ribet. Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya kalian benar-benar memahami tentang konsep vektor di video sebelumnya. Boleh kalian tonton supaya lebih paham tentang proyeksi-proyeksi nilainya seperti itu. Jadi sekian video kali ini guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.